Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Ekip Siliwangi. Perkenalkan, saya Alita Frianti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pelabuhan 1 Kabupaten Sukabumi. Hari ini Selasa 14 Desember 2022, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Materi yang akan disampaikan yaitu materi teks anekdot dengan KD 3.6 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu kita berdoa dulu bersama ya. Dipimpin oleh KM. Siapa? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Sehat semuanya? Hadir semua? Bintang dan Faridi. Tapi yang ada di sini sehat semuanya ya? Sekarang sedang musim apa? Musim penyakit, betul. Jaga kesehatan, pola makannya dijaga. Sudah sarapan? Sudah. Lain kali sarapan dulu ya. Biar buat menghadapi kenyataan. Oke, hari ini kita akan belajar teks anekdot. Ada yang sudah pernah belajar teks anekdot? Oke, sebelum kita memulai, sebagai bentuk kecintaan kita pada tanah air, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada kata-kata motivasi dulu nih untuk kalian. Hidup itu bukan obsesi berlomba dengan yang lain. Obsesilah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada yang tahu maksud dari kalimat ini? Belum. Ada yang tahu? Kalian sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Sering. Apakah hal itu baik? Ya. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ya. Misalnya Arya dengan Riksa tidak bisa dibandingkan potensi dan prestasinya. Ya, setiap orang punya prestasi potensi yang berbeda-beda. Begitu. Jadi kalau misalnya hari ini kalian membandingkan dengan orang lain itu salah. Yang harus dibandingkan adalah kalian dengan diri sendiri yang sebelumnya. Apakah sudah lebih baik dari kemarin? Misal kemarin kalian meninggalkan atau lupa untuk mengaji. Nah, hari ini jangan lupa untuk mengaji. Gitu ya? Oke. Berikutnya, mari kita menguji konsentrasi dulu agar lebih semangat. Ibu ada sebuah games dulu nih. Ketika Ibu katakan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Coba, pagi. Nah, kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Coba, pagi, siang. Satu lagi, ketika Ibu katakan malam, tidak bersentuhan. Nah,
Betul. Kemudian stimulus berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi. Nanti kalian akan paham ketika tidak disampaikan materinya. Yang ketiga, melatih siswa menyampaikan kritik dengan cara yang baik dan benar. Kalian sering mengkritik orang? Apakah bahasanya sudah baik dan benar? Oke, sebelum itu kita akan menyimak sebuah video dulu ya. Siap untuk disimak? Siap. Kita langsung panggil. Ke belakang, ke benar? Kan ada komika yang berasal dari timur tapi dia berkomunitas di Malang dan berkuliah di Malang. Langsung kita panggilkan saja Abdul. Saya mengatakan hati menjadi sangat etika karena saya tahu saya orang yang berani mengungkap kebenaran, berani membela yang lemah, dan kamu berani tidak bela saya. Apa? Kau berani kata? Hah? Berani? Berani kau kata? Hah? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Tanpa kalian semua, kami ini tidak berarti. Setiap tawa kalian yang ada di ujung materi itu adalah semangat bagi kami. Ini semua bukan masalah kompetisi atau komentar para juri atau berebut juara untuk menjadi MC. Ini semua adalah tentang inspirasi, bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni. Teman-teman, sudah 16 tahun kita tertapi dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada tangis suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Makanya teman-teman, daripada sibuk nonton mereka yang debat di televisi, lebih baik datang ke sini, bisa cuci mata ada Tante Feni. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%, memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal. Dari awal 92%. Kalau dalam balapan kuda, itu berarti kita bertaruh pada kuda yang giting. Kuda yang lain itu kan jalan, kuda yang giting tuh tiba-tiba sudah di laut saja. Peluang 8% menang kalau dalam permainan catur itu artinya kita cuma pakai bidak 2 kuda, itu pun 1 kuda liar. Jalannya tidak L tapi dur, lompat membatas 7 mati. Saya bilang seperti ini teman-teman, karena bapak saya itu jadi cari di 2014. Kemarin beliau buat kartu nama, bagus sekali, lengkap dengan foto seperti Ursula Potongkoni begitu. Kemudian beliau bagi ke seluruh masyarakat kampung, beliau bagi. Begitu KPU datang untuk sosialisasi, ternyata di surat suara tahun ini itu tidak ada foto caleg, tidak ada. Bapak saya langsung stres. Iya, karena kalau tidak ada foto caleg, itu bagaimana masyarakat di sana mau memilih? Masyarakat di sana kan rata-rata masih buta huruf. Jangankan mau memilih, huruf A besar macam Gunung Krakatau saja mereka pikir lam alif. Teman-teman, menurut saya selama pendidikan di Indonesia tidak merata, demokrasi kita akan selalu rusak. Karena suara seorang profesor dengan suara seorang preman sama-sama dihitung satu. Suara orang yang memilih karena analisa dan suara orang yang memilih karena dibayar sama-sama dihitung satu. Maka teman-teman jangan ada yang golput, karena kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah adalah harapan Indonesia agar orang-orang yang sudah gila sejak awal tidak terpilih di pemilu tahun ini.
biarkan mereka gila sendiri. Iya. Dan teman-teman, yang lebih gila itu nanti adalah tim sukses di posko kemenangan. Ketika kalah, mereka bisa stres hanya gara-gara nama. Tim sukses tapi gagal, posko kemenangan tapi kalah. Aduh mama saya Ini seperti berzina tapi halal. Zina apa yang halal? Woi bro, kemarin saya habis berzina di lokalisasi. Astagfirullah, cepat surat tobat sana. Tenang, kemarin waktu bayar itu saya sudah potong 2,5% untuk anak yatim. Saya ambil, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, itu dia tadi videonya. Sudah disimak dengan baik? Kita langsung panggilkan aja. Apa pendapat kalian mengenai video tersebut? Kurangnya pendidikan di daerah terpencil, belum merata pendidikan di Indonesia. Katanya di sana masih banyak yang belum huruf. Terus apa lagi? Tidak mencari solusi. Tidak mencari solusi ketika para DPR menebar janji, kemudian ada masalah di pelosok negeri, katanya tadi mereka mencari solusi, tapi bukannya mencari solusi. Nah, itu kritikan bukan? Kritikan. Untuk siapa? DPR. Kemudian apa lagi selain itu? Ada lagi kritikan yang kalian dapatkan dari video yang tadi? Dua itu yang kalian dapatkan? Oke, tidak apa-apa. Tapi penyampaiannya lucu tidak? Dikemas dengan humor sehingga pendengarnya tertawa ketika ada humor tersebut. Kayak tadi misalnya lebih baik datang ke sini untuk menonton Tante Feni, katanya ya, itu kan dikemas dengan lucu. Nah, itu apakah itu teks anekdot? Teks anekdot kenapa kira-kira? Lucu, kemudian sindiran. Nah, betul, kalian sudah bisa menangkap ya. Ada lucu dan ada sindiran. Oke, bagus. Coba kita lihat apakah benar yang kalian maksud. Nah, teks anekdot adalah cerita lucu mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Betul ya, tadi kalian sudah menangkap pesan dari siapa tadi komikanya? Katanya pendidikan kita di Indonesia Timur belum rata gitu. Kemudian kalau begitu apakah sama stand up komedi dengan melawak? Beda, apa bedanya? Katakan. Kalau lawak, ini deh contohnya ada apa tuh yang lawakan tuh? Opera Panjapa. Tahu? Opera Panjapa dengan stand komedi yang barusan sama tidak? Apa bedanya? Tidak ada kalimat sindiran yang mana? Yang Opera Panjapa. Mereka berfokusnya hanya untuk menghibur tanpa ada pesan di dalamnya. Fokusnya menghibur. Kalau stand up komedi selain menghibur, mereka pun ada kritiknya, ada sindirannya. Nih, memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada halayak. Anekdot ini bisa berupa teks tertulis, audio maupun grafik. Nah, ini tujuannya tadi ini berkaitan dengan manfaat yang tadi disampaikan. Bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Kalian 10 tahun ke depan adalah penerus yang akan memimpin bangsa ini. Kalau kalian tidak peka terhadap fenomena sosial yang terjadi, apa yang akan terjadi pada negeri ini? Misalnya, ada sesuatu yang sangat banyak koruptor, terus kalian diam saja, apa yang akan terjadi? Hancur. Nah itu, jadi dilatih dari sekarang, kalian harus punya pemikiran yang kritis. Biasanya adanya kritikan terhadap sesuatu yang salah atau yang benar? Yang salah. Makanya ketika ada yang salah jangan diam saja. Ya, paham? Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini ada jenis-jenis teks anekdot. Lawak tunggal tadi stand komedi yang sudah kita simak. Teks tertulis, ini teks yang biasa ditulis. Kemudian ada komik potongan atau komik strip. Nah
ini. Ini tahu siapa? Siapa? Ayub dan Dukat. Penyajian lawakannya seorang diri di atas panggung seperti Abdul tadi ya. Nah kalau ini teks tertulis. Jadi teks anekdotnya dibuat seperti dialog. Bisa dialog seperti ini, bisa narasi. Kemudian yang terakhir ini, tahu ini apa? Komik. Ada yang pernah baca komik? Kalau yang kalian baca itu kan berbentuk buku ya. Buku komiknya banyak. Nah kalau ini komiknya hanya satu lembar. Jadi selembar komik ini semua ceritanya sudah selesai. Nah kita masuk ke struktur. Apa itu struktur? Susunan. Sering dengar kata struktur ya? Susunan. Kalian tahu bangunan rumah? Strukturnya dari atas apa saja tuh? Genteng, terus lagi atap, dinding, baru lantai. Begitupun dengan teks anekdot ini. Mereka punya susunan. Kenapa harus disusun agar utuh? Bayangkan kalau dinding dipasangnya di bawah. Nah, apakah akan utuh bangunannya? Tidak. Begitupun dengan teks anekdot harus disusun secara utuh. Yang pertama ada orientasi. Sering dengar kata orientasi? Apa artinya orientasi? Pengenalan. Betul. Masa orientasi siswa. Berarti masa pengenalan siswa. Yang dikenalkan di sini apa? Ada tokoh, karakter, hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan dari mana. Berkaitan dengan ini berarti teks anekdot ini sifatnya fakta atau fiksi? Fakta. Karena berdasarkan apa? Fenomena sosial, betul. Jadi si teks anekdot ini tidak bisa semata-mata misalnya Jul punya ide kreatif nih mau bikin teks anekdot karangan sendiri tanpa ada fenomena yang melatar belakangnya, itu tidak bisa. Harus berdasarkan fenomena yang terjadi. Kemudian sampai sini ada yang nanyakan dulu. Sudah dilanjut? Oke. Nah karena tadi kita akan menganalisis struktur, ini caranya. Caranya ketika kalian disajikan sebuah teks ini, kalian tuliskan orientasi. Isinya yang mana yang termasuk orientasi? Misalnya ini ya. Ini merupakan orientasi. Selain ditulis teksnya ini, kalian tuliskan alasannya kenapa ini termasuk orientasi kira-kira. Terdapat pengenalan tokoh. Siapa tokohnya? Olive dan Andrea. Oke. Kemudian kebahasaan. Ada 1, 2, 3. Yang pertama pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Jawabannya sudah jelas. Contohnya? Apakah kamu ingin masuk surga? Iya. Semua orang pasti ingin masuk surga. Jawabannya kita semua sudah tahu. Oke, bagus. Kemudian sarkasme. Ini yang sangat kasar dan terang-terangan, menyinggung, menyindir atau
Kelompok 1, kelompok 2, 3. Kelompok 1, silakan. Di bawah elemen PD-nya di depan, dibacakan. Ya, sini. Silakan. Ya, lalu. Kelompok 2 sudah? Strukturnya sudah? Sudah, strukturnya dulu aja. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Oke, dengarkan. Yang lain menyimak yang disampaikan oleh Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasinya dua orang kader parpol panggilannya namanya Angga dan Nabila. Mereka sama-sama ikut Suaranya kurang keras, Tiara. Dua orang kader. Dua orang kader parpol panggil aja namanya Angga dan Nabila. Mereka sama-sama ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Analisisnya terdapat pada tokoh yaitu Angga dan Nabila. Oke, sampai situ. Oke. Sampai situ ya, tadi kelompok 2 sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian komunikasi. Bagian krisisnya yang mana? Krisisnya di negara kita ini sebagian besar politisi sudah banyak yang kaya raya. Nabila, jika permasalahan tersebut aku pun juga sudah tahu enggak begitu kayaknya mereka bahkan sanggup membeli baju paling mahal di Indonesia. Nabila, loh maksud kamu apa itu baju termahal? Enggak, ya apalagi jika bukan baju tahanan KPK. Nabila, loh kok baju tahanan KPK sih? Enggak, ya iya dong. Coba saja kamu pikir seorang politisi seorang orang yang perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru dapat mengenakan baju tersebut. Oke, itu bagian krisis. Reaksinya. Abdillah, oh maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Kemudian adakah evaluasi atau kodanya? Mereka lalu memesan kopi lagi disertai mengingat kembali teman-teman mereka yang telah mampu untuk memakai baju termahal tersebut. Kenapa alasannya? Alasannya menggambarkan akhir atau penutup pada cerita. Terima kasih. Sudah? Terima kasih untuk kelompok 2 tepuk tangan. Kita bahas bersama. Tadi menurut kelompok 2 bagian orientasinya mulai dari 2 orang kader sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apakah betul? Betul. Ada yang berbeda? Tidak. Bagaimana dengan seusai memberikan berkas? Apakah masih termasuk orientasi? Masih. Masih tidak? Tidak. Masih. Jadi sampai mana orientasinya? Sampai perbincangan yang seru. Sampai perbincangan yang seru. Kenapa itu disebut orientasi? Terdapat pengenalan tokoh. Apalagi? Pengenalan masalah. Apalagi? Ada pemenangan gempa tidak? Ada. Ya. Jadi tadi yang dibacakan oleh kelompok 2 kurang lengkap ya. Harusnya sampai perbincangan yang seru. Oke, bagus. Kalau yang krisisnya dari Angga sampai Angga lagi ya. Yang iya dong itu bukan? Nah, tadi kelompok 2 membacakan itu apakah benar? Itu termasuk termasuk krisis. Terdapat puncak masalah. Oke. Kemudian reaksinya adalah maksud kamu gitu toh, baru ngerti. Aku itu kata siapa? Kenapa itu sebagai reaksi? Nah, reaksi Abdillah dari masalah yang dibahas. Kemudian terakhir evaluasi atau koda. Yang bagian mana? Oke, kenapa itu termasuk koda?
berikut tersebut ada kebahasaan kalimat retoris. Itu tidak terdapat. Tidak terdapat kalimat retoris. Oke. Dan kebahasaan wajah sindiran. Ya iya dong, coba saja kamu pikir seorang politisi sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1M terlebih dahulu, baru dapat mengenakan baju tersebut. Itu wajah sindiran. Dan kata kerja material ada mencalonkan, memberikan, menyeruput kopi, melakukan perbincangan, dan memesan kopi yang mahal. Oke. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih untuk mengelompokkan. Kita bahas lagi nih. Tadi kalimat retorisnya katanya tidak ada. Apakah betul? Betul ya. Di sana tidak ada kalimat retorisnya. Kemudian, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Paham? Paham. Oke. Berikutnya. Nah, karena kita sudah menganalisis, sudah tahu apa itu teks anekdot, apa saja kesulitan yang kalian rasakan selama belajar menganalisis teks anekdot ini? Adakah kesulitannya? Tidak ada? Sudah paham semua? Paham. Oke, bagus. Apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran kali ini? Apa kelebihannya? Bisa tahu kalau bisa menambah pengetahuan. Kalau kekurangannya tidak ada. Yakin? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Mari kita coba sebuah kuis. Tadi kita sudah melihat secara berkelompok. Sekarang kita akan mencoba atau menguji tingkat pemahaman kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Duduknya masih tetap berkelompok saja ya, tapi ini mengerjakannya secara mandiri atau individu. Oke. Kalian pernah mencoba aplikasi Jukis? Nah, jadi tidak asing lagi ya. Nah, silakan masuk ke quiznya, kemudian masukkan kodenya. Buka ini joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode. Gunakan nama lengkap kalian ya. Oke, siap ya? Siap. Ini nanti akan muncul peringkatnya berdasarkan yang cepat dan tepat. Ya. Siap ya? Siap. Iya, Oke, 28 yang betul, 2 yang salah. Ini
Bagaimana? Tapi selain itu, apakah kalian bisa memahami materinya? Oke. Kalau begitu, karena ini sudah di akhir pembelajaran, sebelum menutupnya, Ibu ada kata-kata motivasi yang kalian gunakan. Oh, ini menurut atau pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan mau terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab detik umur yang terlewatkan dari umur tidak akan Ada yang tahu apa maksudnya? Jangan bermalas-malasan, jangan menyia-nyiakan waktu. Silakan gunakan waktu muda kalian untuk mengeksplorasi ilmu, betul, dan mengeksplorasi bakat, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita tutup lagi dengan berdoa. Silakan Pak M dipimpin doa. Kalian doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitas. Sama.